Saudaraku Juma, tolong ajari saya tentang Quran agar saya mengerti Quran. Belajar Al-Quran selama kepalamu tertutup seperti botol yang tertutup. Kalau kamu jawabannya bagus, kamu ada tidak bukti. bisa masuk ke dalam Al-Quran selama kepalamu belum terbuka. Sekarang buka aja dulu kitab ini saya terbuka, supaya terbuka kamu sadari bahwa kamu salah menyembah dewa. Kisah Para Rasul 17:23 kau buka, silakan. Jangan bawa ke Alkitab, saudara. Kemarin bawa Alkitab Injil Markus, kamu nggak terima. Masuk Quran, adik, belum. Kamu masih Kristen. Nggak ada level di Quran. Tidak ya, bisa. mana tahu. Saya tersadarkan. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Kamu belum jelaskan dulu pertanyaan saya. Kamu belum berakal. Saya buktikan kau penyembah dewa. Kok kamu masih bilang saya belum menyembah berakal? dewa. Tidak bisa, nggak bisa. Nggak bisa Al-Quran diajarkan kepada ulaika hum syarrul bariyah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, berarti Anda sudah menjadi hakim. Dalilnya Kristen menyembah dewa. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Yang mereka sembah bukan anak manusia, tetapi dewa yang bernama Yesus. Itu real, itu fakta. Silakan. Ya, menarik ya. Tadi Abang mengambil ya sebuah kitab dari Keluaran, ya, kitab Torah dari Keluaran 23 ayat 14. Itu yang dikatakannya di situ adalah 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, itu kalau kita lanjut panjang ke bawah. Jadi artinya di situ adalah 3 kali setahun. Itu berbeda dengan haji menurut penjelasan saudara ya. Tapi begini yang menarik ya. Di dalam Islam sendiri seperti puasa sekarang ini yang 30 hari itu dalilnya puasa itu kalau nggak salah saya hanya ada di Al-Baqarah 183. Wahai kaum beriman. Kaum beriman itu dijelaskan lagi di Al-Baqarah 62 adalah kaum Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Jadi saya ini mau menarik ke Sabi'in ya. Di mana puasa 30 hari itu ternyata sudah ada dilakukan oleh kaum Sabi'in pada zaman dahulu ya. Kaum Sabi'in itu yang dikatakan orang beriman ataupun ahli kitab itu ternyata adalah penyembah pagan, saudara ya. Mengatakan bahwa Kristen menyembah yang bukan Yesus yang di tiang salib. Nah, ini perlu Anda ketahui. Catatan Yesus, catatan tentang penyaliban Yesus pada zaman Pontius Pilatus itu banyak tercatat ya. Bukan hanya di bukan hanya di kalangan Kristen. Nah, jadi luar kalangan Kristen pun itu ada ya, Bang Juma ya. Bang Juma mungkin bisa mencari ya, mungkin dari catatan Tacitus, itu kalau nggak salah sejarah Romawi ya, itu sekitar 116 Masehi bahwa Yesus disalibkan oleh Pontius Pilatus. Ataupun dari sejarawan Yahudi langsung ya, karena ini hubungannya dengan Yahudi juga, catatan Flavius Josephus. Dia menulis di dalam Antiquities of the Jews sekitar tahun 93 sampai 94 Masehi bahwa Yesus memang disalibkan oleh Pontius Pilatus. Atau juga catatan Marabar Serapion, filsuf Stoa dari Syria. Marabar Serapion itu dia tidak mengenal Kristen ya, itu dia menulis kepada anaknya bahwa terjadi penyaliban orang Yahudi menyalib seorang manusia yang bijaksana. Jadi dia belum tahu Yesus itu siapa ya. Jadi banyak sejarahnya, catatannya. Berbeda, terbalik. Maka tadi kita fokus ke pagan ya. Kenapa saya bilang Islam sendiri adalah menyembah pagan ataupun dewa-dewa di kaum-kaum terdahulu? Karena terbukti. Karena puasa 30 hari sendiri tidak ada eksplisit di Quran, itu satu. Ternyata itu sudah ada di zaman sebelum Islam masuk, itu sudah ada dilakukan oleh kaum Sabi'in, yaitu golongan Haran ya, yang penyembah dewa bulan. Jadi dewa bulan ini dianggap sebagai dewa utama di kaum Sabi'in. Ada juga dewa lain, dewa Sam, Ninip, dewa Ningal, Nusku, dewa matahari, dewa perang. Jadi ini mengapa ini menjadi dasar saya, karena tidak ada juga perkataan ataupun wahyu di Quran itu yang menyuruh
saudara-saudara muslim ini harus berhaji. Tolong fokus di Qur'annya, jangan bawa ke Alkitab. Di Alkitab tadi di Kejadian 23 nggak ada. Ya. Nggak ada, itu 3 kali setahun, bukan haji ya, saudara ya. 3 kali setahun itu bukan haji, saudaraku. Cuma itu bukan haji ya. Sudah, tolong jangan diulang-ulang, jangan diulang-ulang. Silakan Guruda. Ya. Jadi kalau ada kesamaan dengan rutinitas ritual umat terdahulu, langsung dibilang pagan. Dewa Molok mempersembahkan darah manusia, Kristen persembahkan darah manusia, pagan dong. Brahma turun ke bumi jadi Krishna, ya kan? Bapak turun ke bumi jadi Yesus, pagan dong. Ya, orang-orang jahiliyah, agama paganisme sampai hari ini tidak bersunat. Kristen tak bersunat, pagan dong. Orang-orang pagan sampai hari ini mereka makan babi. Kristen makan babi, pagan dong. Gampang kok itu, sederhana itu kalau mau sadar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang Islam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapapun dari Yahudi dan Nasrani, orang Sabi'in yang beriman kepada Allah, maka mereka tidak dirugikan sedikit pun. Mereka pasti akan mendapatkan ganjaran pahala kebaikan, yaitu jannah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Data yang paling akurat dalam Islam itu qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Ibrahim, apa yang disembah Ibrahim, itu yang disembah oleh umat Islam. Adakah Nabi Ibrahim menyembah makhluk roh bernama Yesus? Adakah? Saudara tidak menyentuh sedikit pun tentang Kristen agama pagan. Saya kasih data akurat. Dewa turun jadi manusia, Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Anda tidak sentuh. Mana kami menyembah Allah turun ke bumi? Mana? Menjadi hubal mana? Anda tidak menyentuh kisah para Rasul 7 nomor 23. Paulus mengajarkan agnostos theos dalam nama Yesus. Anda tidak sentuh. Kenapa? Karena memang Anda sudah tahu kalau Kristen itu bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah dewa. Dewa yang adalah Kristus palsu. Kenapa dia Kristus palsu? Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia, tapi bergelar Kristus, berarti palsu. Kenapa palsu? Karena tidak diurapi. Cuman bergelar Kristus doang, tapi tidak diurapi, itu palsu. Apa buktinya hari ini? Jangan terlalu jauh mundur ke belakang. Apa buktinya hari ini? Kristen agama pagan. Buktinya apa? Agama para nabi Yudaism mengajarkan umatnya wajib hukumnya sunat. Dan mengharamkan babi. Mereka punya aturan, Keluaran 31 nomor 14 wajib hukumnya mengkuduskan Sabat. Tidak ada perintah minggu. Minggu itu Kiriaki, hari penyembah dewa matahari. Orang Kristen terbukti melakukan Natal. Natal itu adalah tradisi yang sudah dilakoni oleh orang-orang penyembah pagan jauh sebelum Katolik, Protestan, dan Kristen lain. Dan yang paling sadis adalah Yesus mengatakan kepada orang-orang jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur. Orang Kristen menyembah anak manusia yang keluar dari kubur yang sebagai simbol angkatan jahat kepada orang-orang yang sesama Yesus.
Di masjid tidak ada patung. Orang mau masuk masjid kudu melepaskan alat kaki. Mereka wudu, mentahirkan diri, mandi junub. Sedangkan masuk ke gereja di situ ada patung. Lalu menyembah Kristus palsu. Kenapa menyembah Kristus palsu? Karena yang disembah adalah bukan manusia, tapi bernama Kristus. Kristus yang tidak diurapi, yang bukan manusia itu palsu. Jadi kau bahas itu agamamu, Bang. Kau bahas itu agamamu. Kenapa Paulus mengajarkan pengikutnya menyembah kepada agnostos theos? Silakan. Yang terakhir ya, kenapa Santo Paulus memberitakan Injil itu bahwa Yesuslah yang mati dan memang dialah Tuhan itu? Karena itu semua ada rasanya. Ya. Bagaimana Paulus ditanya apa, dijawab apa? Kisah Para Rasul 17:23, bukti Kristen nyembah dewa. siapa Filipi dewanya? 2 nomor 6, Yesus. Jadi kan saya katakan tadi Nama banyak dewanya yang nama banyak dewanya karya. tadinya Zeus, dirubah Bang. Yesus. Yang Ya, tadi jawab saya itu. sebutkan karya-karya yang di luar orang Kristen yang mencatat penyaliban Yesus itu masih tersimpan, Bang. Salah satu di Penyaliban perpustakaan Al-Quran pun mengatakan, Universitas saudaraku. Brand. Siapa, Al-Quran Bang, juga namanya? mengatakan. Siapa namanya? Al-Quran juga mengatakan penyaliban Yaudah, itu siapa terjadi. namanya, Bang? Siapa yang disuruhkan Tidak tuh, Bang? disebutkan namanya. Nah, berarti nggak Kenapa? bisa dong, Bang. Nggak Kenapa? bisa. Kenapa harus disebut Ya namanya? karena ya harus Kenapa? disebut, Bang. Kenapa berarti bisa? itu memang betul-betul ada yang menyerupai, ada Iya, tokohnya. Markus 16 nomor 12 itu bukti. Gitu. Markus menulis bahwa Yesus menampakkan ini- dirinya dalam rupa lain. Rupa siapa? Rupa Ini siapa? nanti kembali lagi kayak Rupa kemarin siapa? diskusinya ini. Jadi- Nggak percaya tulisan Markus. Sekarang Anda bahas aja. Hilangkan ajaran yang mengatakan Kristen menyembah dewanya Athena. Itu dulu. Hilangkan kesan bahwa dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Hilangkan itu dulu. Supaya kamu bisa lolos kalau agamamu bukan penyembah dewa-dewa. Silakan. Oke, jadi saya sedikit ya bernarasi dulu ya tentang Quran sendiri ya. Ini kan jadi kita diskusi Aduh, tentang Al-Quran pagan ya. itu waliyatazakkara ulul albab, untuk orang berakal. Anda tidak berakal, percuma Anda membahas Quran, Anda akan sampai pengetahuan Anda. Kenapa? boleh ya, Karena boleh kita Anda masih menyembah dewa. Gimana mau sampai ke Al-Quran? Anda Nggak ada bahas nyembah dulu. dewa. Di mana nyembah dewa? Makanya bahas, Bang. Kenapa Anda takut? Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Kenapa Anda takut bahas? Kisah Para Rasul 17 nomor Gini. 23. Kenapa Anda nggak mau bahas? Untuk membuktikan kalau Pak kamu itu Juma. penyembah dewa, silakan. Tidak Silakan. ada Tunjukkan Kristen sama Seri. menyembah dewa. Itu fakta Saya tadi dalilnya. menunjukkan. Tidak ada. Kisah Para Rasul Saudaraku. 17:23. Sabar, Bu. Baca. Sabar, Bu. Baca itu. Sabar aja, Itu Bu. bukti. Jadi, Tanggal saudaraku, 25 Desember saya- kalian ngapain? Kenapa itu Pak? Saudaraku. Tidak ada Kristen Iya, menyembah baca, dewa. Saudaraku, baca. Iya, bahkan saudara. sholat 5 kali sehari, saudaraku, itu adalah ritual pagan dulu yang dibuat Iya, oleh orang iya, Sabi'in, iya, yaitu disebut rahmah. Itu boleh Itu anda aja cari. terus kau bahas, kau lupa. Rahmah. Datanya Kau Pak RT, lihat datanya Pak RT. kuman di seberang lautan, bom-bom masuk di matamu, kau tidak sadar. Kau baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Kristen menyembah dewanya orang Roma. Kenapa kamu gak mau baca itu? Bukan Bang, Mandian Sabi'in. Golongan Mandian Sabi'in itu Malu kau buka itu. mereka malu. sudah melakukan doa Malu. 5 kali sehari, Bang. Malu Jadi nggak kau buka itu? Malu nggak? buka Malu mana? Ayo nggak? kita buka, Bang. Ayo. Tapi Kisah Abang percaya Para ya. Rasul. Apa yang ditulis di Kulu Datanya amanna RT, Pak RT, billah wa ma datanya. unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim. Kitabku Al-Quranul Karim. Tadi kemarin dan kita As-Sunnah. diskusi, Abang nggak Itu percaya. kitabku. Injil Itu Markus saya bawa kitabku. kemarin nggak percaya. Sekarang kamu buktikan bahwa Markus itu kemarin menceritakan aja Kisah Abang Para bilang. Rasul 17. Hei, saya tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Yudas tapi yang kalau kemarin aja karangan nggak bisa Anda manusia saya buktikan. percaya. Saya percaya kitabmu asli karangan manusia. Catat Saudara, itu.
Semua kitab itu pasti Baca dikarang, tetapi Kisah dikarang untuk Para apa? Kalau Rasul untuk memang itu 17 keasliannya nomor kebenaran, 23 bukti agama Kristen itu penyembah dewa. Titik. saudara, emang Quran nggak dikarang? Baca Kisah Para Rasul 17 Saudara. nomor 23 bukti. Saudara Kalau Kujuma. Kristen penyembah dewa. Sabar Bu, Titik. Bonama. Tadi kamu mengatakan Alkitab dikarang ditulis. Iya, dikarang dan ditulis. Emang Bukan Quran wahyu. itu nggak dikarang ditulis, saudara. Al-Quran tidak dikarang. Al-Quran itu dikte Saudara, dari jadi Roh Kudus. Konsili Itu pertama Abu Bakar, dikte. saudara. Itu dikte. Pada waktu Itu terjadi perang dikte. Yama, saudara. Al-Quranul Karim Aduh, sejak Nabi gimana Muhammad sih? sudah diajarkan selama 22 tahun. Tidak bisa kau Iya, ubah itu ditulis nggak jadi Quran, saudara. Ditulis Dituliskan nggak? setelah didikte oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad Saya sallallahu tanya, alaihi ini wasallam. saya tanya Anda, kalau Anda bisa Jangan kau menjawab, saya ngaku larikan kalah. materi. Kita nggak bahas itu. Jangan kau sembunyi di situ. Jangan kau sembunyi. Woi, Saya tanya, enggak. Kalau Anda bisa penyembah menjawab, dewa. saya kalah. Jangan kau sembunyi penyembah dewa. Kau Memang bahas Quran Kisah yang Para dipegang Rasul Nabi Muhammad itu ada 17. berapa, Jangan kau saudara? lari. Tidak akan pernah bisa kau runtuhkan Al-Quran. Tidak pernah. Lembaran Quran Kisah dipegang Para Nabi Muhammad. Rasul 17 nomor 23 bukti akurat agama Kristen penyembah dewa. Titik. Tolong saudara-saudara Kristen yang belum tahu itu. Rasulmu itu Tolong Muhammad mereka, bukan tolong. Saudara, Tolong Quran itu mereka, ada tolong 114 surat. jangan Sabar. lari ke Al-Quran. Sabar, saudara. Saudara, Tidak Quran akan itu pernah ada bisa. Tadi Tidak kamu bisa, mengatakan tidak bisa. bisa. Aduh, Kau tidak akan gantian, pernah gantian. sampai ke Al-Quran. Saya Tidak bertanya bisa. Quran, nah. Saya nggak tahu Kamu apa-apa. Saya masih mau bertanya. Kristen. Boleh? Kamu masih Kristen. Kamu masih belum berakal, adik. Ini ajarkan Belum bisa. saya. Ajarkan Ilmumu, saya, ya. adikku, belum sampai ke sono. Saudara. Al-Quran tidak bisa diajarkan kepada orang yang mati akal, adikku. Kenapa Tidak kamu bisa. begitu? Al-Quran untuk orang berakal, adik. Padahal Islam Syarat itu rahmatan memahami Allah. Quran berakal, adikku. Selama sudah kamu jelaskan. masih Jelaskan menyembah saya. dewa Roma Enggak, ya udah jelas. Athena, Biar. kamu belum bisa masuk ke pengajaran Al-Quran. Al-Quran Ya hanya udah. untuk orang-orang Biar. tertentu, adikku. Jangan Al-Quran dimut, hanya dong. untuk orang-orang Biar, tertentu. diskusi, Adik. Adik. Jangan jelaskan saya. Saya hanya Diam. membuktikan Itu cerahkan. samamu bahwa Kisah Para Rasul 1723 bukti agama Kristen yang diajarkan Belanda di Nusantara ini adalah penyembah dewa Athena. Baca, buka, lalu sampaikan ketik kita di sini. Silakan. Silakan, Oke, adikku. Saudaraku Silakan. Juma, Silakan, tolong ajari adikku. saya tentang Quran Tidak agar bisa saya mengerti kamu Quran. belajar Al-Quran selama kepalamu Kenapa? tertutup seperti Enggak, botol yang tertutup. Kalau kamu jawabannya bagus, Kamu ada tidak bukti. bisa masuk ke dalam Al-Quran Nah, selama kenapa kepalamu belum begitu? terbuka. Sekarang buka aja Oh, dulu ini kitabmu. saya terbuka supaya hati kamu saya. sadari bahwa kamu Atau saya sudah salah menyembah dewa. Kisah Para Rasul 1723 kau buka. Silakan. Jangan bawa ke Alkitab, saudara. Kemarin Tidak bawa Alkitab bisa, Injil Markus, levelmu kamu belum nggak bisa terima. masuk Quran, adik. Belum. Kamu Loh, masih Kristen. nggak ada level di Quran. Tidak Ya, mana bisa. tahu. Saya tersadarkan. Al-Quran itu hanya untuk orang Kan berakal. Kamu belum Jelaskan dulu berakal, pertanyaan adik. saya. Kamu belum berakal. Saya buktikan Lah. kau penyembah dewa. Kok kamu masih bilang saya belum menyembah berakal? dewa. Tidak bisa, nggak bisa. Nggak bisa Al-Quran diajarkan kepada ulaika hum syarrul bariyah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Al-Quran berarti hanya untuk orang Anda berakal. sudah menjadi hakim. Anda sudah menjadi hakim di sini. Al-Quran yang mengatakan itu, Al-Quran hanya untuk orang berakal. Sedangkan bagi orang kafir, Al-Quran itu hanya akan dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Itu Al-Quran yang mengatakan. Paham? Nah, jadi Maka bagaimana lebih kalau ada baik- orang yang ingin Maka masuk Islam? Beda. Saya masih mencium bertanya. aroma babi dari kamu, kawan. Aroma babimu masih kencang Bisa kali. nggak jelaskan saja. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang mau belajar. Aku masih mencium bau babi yang sangat menyengat dari mulut lo. Ya sudah, Jadi, kita masing-masing satu pertanyaan lah, saudara. Kamu baca Kisah Para Rasul 1723. Silakan, saya tunggu. Oke, setelah itu saya boleh bertanya ya tentang Quran ya? Silakan. Tadi kau sudah bertanya, Oke. cuman kamu Tidak, ngeyel. tadi kamu mengatakan tulisan silakan. karangan. Saya mau Ya bertanya memang tadi. karangan
Jangan kitab kau itu. Ya sudah, Bukan Nabi wahyu. Muhammad itu ada Bukan berapa wahyu. lembar Itu kan memegang loncat Quran lagi, kan? sesudah Loncat. meninggal? Bagaimana Bukan. kau bisa Dari paham 114 Quran? surah Otakmu itu. masih otak Kristen. Otakmu masih Kristen. Bahas Quran bagaimana bisa, Dek? Gak bisa. Saya ngomong ke kebenaran. 114 surah. babi. Gak bisa bahas Quran, adekku. Quran itu Gak kan bisa. 114 surah. Tidak bisa, adekku. Bahas Quran itu gak bisa, Dek. Gak bisa. Kita mau membuktikan. Kristen mau membuktikan apa sementara otak nggak berfungsi? Gimana dong? Membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah ilmu kelas atas, bukan kelas rendahan kayak ente. iya, adek. iya. Tapi Baca dulu Kisah Para Rasul 17 di nomor dunia 23, silakan. ya kan yang memajukan orang. Silakan saudari adikku yang cantik baca Kisah Para Rasul Boleh, 17 boleh. Saya baca, silakan. tapi boleh saya bertanya nanti ya? Silakan, Ya, baca, baca dulu. silakan. Baca adik. dulu, baca dulu. Jangan Kisah Para Rasul 17 ayat berapa saudara? Nah, nenekmu kiper. Kau kitabmu aja kau tidak tahu. Kau tajam ketika kau bertanya Quran. Bukan. Kisah Saya Para dari Rasul tadi 17. sampaikan samamu. Loh. Sudah berulang-ulang. 17 Sudah ayat 23. berulang-ulang. Tapi karena Iya. kau Kristen, Nah, kau kau tak lari ke berakal. situ. Ya iya, itu fakta. Orang Kristen memang tak berakal dalam Bukan loh, beragama. kau kan Nggak ditanya boleh. baik loh. Kan Tidak ingin boleh agama ditegaskan. Kristen itu, orang Kristen itu berakal dalam beragama. Enggak boleh, haram hukumnya. Loh, Itu siapa kata di dunia Paulus. ini yang memajukan peradaban ini siapa Itu bukan saudara? karena agamanya. Masehi ini, kalender Masehi ini buatan Bukan siapa? karena agamanya, bukan karena agamanya. Bukan. Apakah Hijriah dipakai di dunia? Bukan karena agama kalian pintar, bukan. Nah, Karena kalian makan babi, makanya kalian Kristen pintar. saja di Karena kalian makan babi, makan monyet, makan kerang, Sekolah makan anjing, Kristen. makanya kalian pintar, kawanku. Kalian pintar karena kalian makan babi. Saya akui itu. Bukan karena Bible kalian pintar, tapi karena melanggar Bible, makanya kalian pintar. Baca. Baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Silakan. Nah, gitu Itu baca dulu. Baca dulu. Data sampah dari Marsaisa itu. Andimu, gimana saya mau Iya, baca? itu saya tahu. Datamu itu dari Marsa, dari si Marsa itu kan. Andimu, Ya, sabar. Kamu silakan lebih baca tinggi dulu. levelmu dari Tuhan lo. Kau jadi RT. Yesus nggak pernah jadi RT, apalagi Ya, diam Tuhan. dulu ya, diam dulu saudara ya. Ya. Nanti saya Baca, baca dulu. Iya. Baca dulu. Kisah Iya, Para silakan, Rasul silakan. 17 ayat 23 ya bercerita tentang Paulus memberitakan Injil di Athena. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujamu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi masalahnya apa saudara? Masalahnya apa yang tunggu kamu dulu, saya sembah? dulu jawab ya. Saya jawab dulu ya. Apa yang kamu sembah? Tunggu dulu. Apa yang kau sembah yang kau tidak kenal? Pertanyaan saya, apa yang orang Athena sembah? Jadi orang Athena itu juga mempunyai dewa-dewa dan pagan-pagan. Saya ulang lagi. Apa yang orang Athena sembah yang mereka tidak kenal? Apa? Allah saudara? tidak kenal. Itu aja jawabannya kan. Ada kan. Iya. Anda Apa tahu yang bahasa mereka sembah? aslinya? Anda mau teks aslinya enggak? Apa yang mereka sembah? Anda mau teks aslinya enggak? Apa yang mereka Jawab. sembah? Agnostos theos, nggak usah lebay. Apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah itu ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, siapa itu? Ya itu ya dewa-dewa orang Pandai. Athena. Terus masalahnya Kata apa? Paulus, itulah yang aku kabarkan kepadamu. Siapa yang dikabarkan oleh Paulus? Salah kamu. Salah. Jadi di sini sabar saya dulu 1 menit saja ya. Silakan. Jadi kan di sini Paulus itu di Athena bagaimana memberitakan Injil. Banyak perjalanan Santo Paulus banyak dari Iya, nggak usah Antioquia. kau lebay. Saya sudah tahu Oke. itu, udah hafal. Sudah tahu. Oke. Iya, Jadi tahu. pada saat di Athena, pada saat itu orang-orang Athena itu dilihatnya bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ini ayat 2-nya kita baca dulu ya. Iya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujamu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan
kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi di sini, siapa itu? Siapa yang tolong saya diberitakan jelaskan. Yesus? Iya. Tolong saya jelaskan ya. Iya. Jadi Paulus di sini, Santo Paulus memberitakan Injil itu bahwa mereka yang tidak mengenal ya tadi Yesus dari kota Nazaret ya, itulah Allah yang tidak mereka kenal. Jangan sampai saya ngatain kamu bahlul. Jangan sampai lo ya. Aku lagi puasa. Baca Jangan ya. sampai. Sebab Jangan ketika sampai. aku berjalan-jalan di kotamu, sabar. Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Ini barang-barang pujaanmu adalah dewa-dewa Athena. Saya maksud. Ya, patung-patungnya ya. Aku menjumpai juga katanya. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, jadi ada tulisan, ada satu mesbah, ada berhala. Di situ dibuat tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Apa Theos. yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi di sini Apa yang mereka sembah yang mereka tidak kenal? Dengar, apa yang orang Athena sembah yang mereka tidak kenal? Hah? Yesus. Mereka kan nggak mengenal Yesus pada saat itu. Orang Athena menyembah Yesus? Hah? Bukan pada saat maka baca saudara coba baca sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu sabar dulu Yesus aku sama menjumpai juga sebuah Dewa. mesbah. Jadi Yesus begini sama saudara dengan- Juma. Dewa. Yesus sama dengan? Yesus Dewa. sama dengan Dewa Athena. Saudara Thank you. Juma. Terima kasih. Silakan Kalau saudara kamu renungkan. mengatakan Yesus, Udah selesai, sabar dulu, saudara. udah. Tunjukkan saja, Ya, tunjukkan host, aja. host, Sudah, kalau sudah, bisa sudah. di-mute atau diturunkan. Dia sudah sudah, mengakui sudah, bahwa jawabannya, ya. dewa yang tidak dikenali oleh orang Athena yang mereka sembah selama ini, begitu Paulus datang ternyata dewa itu adalah kata siapa tadi? Katanya siapa? Yesus. Jadi apa yang saya narasikan tadi, apa yang saya narasikan selama ini, kalau Kristen itu adalah penyembah dewa, dibuktikan dengan seorang Kristen penghujat mengakui bahwa Paulus mengajarkan kepada orang Athena menyembah dewa mereka yang mereka tidak kenal yang selama ini itu adalah Yesus. Akhirnya mengakui. Akhirnya mengakui. Aku tanya kau dulu, kau kenal Allahmu? Akhirnya mengakui. Akhirnya Sekarang aku tanya kau kenal ketahuan Allahmu atau tidak? tanggal 25 Februari 2026 penghujat agama Islam bernama Pak RT sudah Memang jujur agamamu bahwa terhujat orang memang. Kristen terbukti menyembah Orang dewa nabimu nggak jelas, Allahmu bernama nggak jelas, apa yang Dewa nggak terhujat, Yesus Tuhan? Tanya kau. menggantikan Dewa Zeus. Ayo aku tanya. Nggak bisa diskusi. Udah ya kawan. Raja Wali jangan nangis dulu, orang mau buka. Jangan dulu nangis. Iya, orang aku tanya kau, aku nggak nangis. Orang mau Berapa buka kali kok kita jumpa, nangis. kau yang nangis. Nah, udah kamu ketahuan Ya, sekarang menyembah aku tanya dewa kau, kok kau aku yang nangis. Sekarang aku tanya kau kenal Maha Allahmu benar atau tidak? Allah dengan segala firman-Nya. Tuhanku mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Itu tak mungkin keliru. Ternyata Allahmu Allah orang Makkah, kok terbukti. klaim-klaim pula pencipta langit dan bumi. Terbukti. Yang penting jangan bukan dewanya Athena. Jangan dewa Athena dalam nama Yesus, baru- kawan. Enggak apa-apa. Yang penting bukan dewa Athena, kawan. Mengklaim pencipta langit dan bumi abad ke-7. EGP dengan rendahnya pemahamanmu dengan Al-Quran. EGP yang pasti terbukti kau nyembah dewa Athena. Nabimu Titik. nggak jelas, Allahmu nggak jelas. EGP dengan itu semua. Karena kami paham, Kristen tidak akan bisa paham tentang Islam. EGP. Iya,
Iya apa? Kitabnya Islam itu kitab Kalau aku termeterai, paham nggak tentang bisa Islam, dipahami penyembah berhala, kecuali ya kan? orang-orang Penyembah berhala, aku paham. berakal. Kau yang nggak paham. Yang pasti Kristen terbukti nyembah Dewa Yesus. Kalau Titik. Yesus nggak bisa kau tolak ketuhanannya. Titik. Yang Tuhan sekarang dari ku mana tanya, dia kau dewa? Apa dalil Yang ketuhananmu? yang Apa datang orang Mekah kepada itu? Bani Israel ketuhanan manusia. orang Kristen. Satu-satunya kandidat dewa hanya yang di Athena. Kalau anaknya Maria bukan dewa. Yang dewa itu adalah yang di Athena. Tapi namanya diganti jadi Yesus. Siapa yang menggantikannya? Paulus. Sekarang kalau Makanya- Yesus nggak bisa kau sangkal ketuhanannya. Nenekmu Sekarang yang kutanya, kiper, kau coba Yesus tunjukkan yang Tuhan menyangkal sesuatu atau sendiri. tidak? Karena Yesus manusia. Dengan dia lahir itu sudah menyangkal dirinya bukan Tuhan. Yang manusia itu Muhammad yang jadi abu. Coba lihat. Iya Paulus manusia, jangan kau nangis. Yang Tapi bukan dia nggak manusia mengikut- itu dewa yang datang kepada Paulus. Itu udah fakta kawan. Jangan sakit hati, jangan sakit hati. Anak Maria itu manusia. Bukan itu yang kamu sembah. Salah orang-orang Islam kalau menuduh kalian Kami menyembah anak mengikut Maria, Yesus, salah. Tuhan yang mati dan Tuhanmu bangkit dari bukan manusia. Tuhanmu bukan manusia. seperti kau. Tapi adalah yang diperkenalkan Paulus, Dewa Agnostos Theos. Yang Nggak bisa diskusi, disinggung, Gurunda. yang disinggung oleh Nabi Musa di dalam Ulangan 13, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia memujuk, mari kita mengikuti kemudian dewa lain, Tuhan lain, ilah lain yang tidak kau kenal, dan marilah kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Pemimpi itu harus dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang telah menebus engkau dari rumah perbudakan dengan bermaksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Elohim kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat di tengah-tengahmu. Itu fakta. Itu tidak bisa kau bantah bahwa apa yang dikatakan Nabi Musa adalah perintah untuk tidak menyembah Agnostos Theos, ilah yang kau tidak kenal, dewa yang tidak kau kenal. Itu tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 13. Sedangkan kalian adalah penyembah Theos. Kenapa kitab kalian itu tidak mempertahankan bahasa Yunaninya? Kenapa? Karena kalau menggunakan bahasa Yunani, yang muncul di situ bukan Elohim, tapi yang muncul adalah, jadi nggak enak. Agnostos Theos. Jadi nggak enak. Karena kalau kitabmu itu menggunakan bahasa Yunani aslinya, maka akan ketahuan kalau kalian menyembah titik-titik Dewa. Nggak enak. Nggak enak. Ya enak sekarang ya kan, kalau kau menggunakan bahasa Indonesia kan kesempatan lidahmu Elohim, Adonai, Yahweh, Yehova, apalagi Yotehevafe, apalagi Hashem, apalagi Bapa. Minimal kau ke situ. Tapi kalau asli kitabmu dipertahankan, maka yang muncul apa? Menyembah kepada siapa Kristen ini? Ya jadi nggak enak aku. Ya jadi nggak enak aku menyebutnya.
Makanya Carolina itu nggak mau baca bahasa Yunaninya. Karena kalau Carolina baca langsung rambutnya lurus teman-teman. Karena yang dia sembah ternyata dewa Theos. Jedar. Itu fakta kenapa Kristen tidak mempertahankan bahasa Yunani. Karena kalau dipertahankan yang mereka sembah sebenarnya adalah Theos, dewa Romawi Yunani. Demikian saudara-saudara. Kita izin dulu untuk ibadah, mau berbuka puasa. Jangan sakit, jangan nangis, jangan sakit, jangan nangis. Apa yang saya sampaikan itu supaya kalian sehat. Itu supaya kalian sehat, supaya kalian sehat, supaya kalian selamat. Jangan menyembah dewa, kawan. Semua yang kamu katakan tadi itu tertuju padamu. Enggak dong. Semua yang kamu Masa katakan tertuju tadi kepada saya? Kisah para Rasul 17:23 ke saya gimana sih? Masa saya menyembah sesuai dengan apa yang tulis di Kisah para Rasul? Kan lucu. Ayat Alkitab Sadar dong. adalah Sadar. terdahulu, ayat Dinda kebenaran. tahta, masuk Dinda. Ya. Bu Carolina, sadarilah kau Begini, penyembah dewa. Ibu. saya menghormati agamamu. Iya. Kamu tidak membahas Alkitab. Saya juga Kamu menghormati, kamu belok-belok makanya Alkitab. saya Kamu ingin membelok-belokkan supaya saudara Alkitab Kristen dan jangan ke berkata dewa itu Islam-Islaman. hanya karanganmu saja. Saya menghormati Anda, makanya saya ini menyadarkan kembalilah menyesatkan kepada banyak asal orang. ajaran agamamu, yaitu penyembah Theos. Saking saya menghargai agamamu itu, supaya kamu sadar, jangan ke Islam-Islaman, masuk di Bali ke Hindu-Hinduan, jangan. Pertahankan ke Yunani-Yunanian kalian, nyembah Theos, nyembah dewa. Oke, Bu Carolina, saya izin dulu ya. Aku mau buka puasa seperti Yesus buka puasa. Dinda Tata lanjut. Obati Jangan kayak apa, Sa? hati saudara-saudara kita Kristen yang sakit hati, tolong diobati, kasih obat merah deh. Lanjut. Maksudnya Jangan kayak pasal keroyokan ini. Gantian. Satu-satu. Urunda itu masih mau berbuka puasa itu. Oh, garo gorila apa? Apa kau unta? Unta bahasa apa itu kau punya unta? agama. Unta kau. Ya kita dialog aja ya kita. Ketik unta kau. Ketik unta. Bahasa itu Ya. punya agama. Ya, ada apa-apa, ayo lanjut Kamu mau kita ketik dialog. unta. Minum dulu ketik unta. Gantian, jangan main keroyokan mentang-mentang di komal kaum mayoritas. Waduh. Gantian. Silakan, siapa yang mau maju? Andre. Apakah bahasa itu punya agama atau tidak? Iya bang, ya. Bahasa itu punya agama, Bang Arif. Ada kita dialog aja lah langsung. Ayo apa tema? Ya, Bang Tahra main juga terus dengan saya. Iya, ayo kita buktikan. Apa yang Anda kuasai dalam Membuktikan, udah lebih dari 10 kali Bang, dibuktikan. Tidak usah curhat. Yang kalian kuasai apa dalam Bible? Silakan. Bang Tahra tanya aja, saya jawab, silakan. Saya ajari, Bang. Oke. Ini judulnya ya. Jadi kalau ingin kekal di surga itu mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Pertanyaannya itu. Kalau ingin kekal di silakan, pakai surga data. mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Oke. Silakan. Jawaban saya. Kalau ingin kekal di surga, di dalam konteks kekristenan bukan hanya tergantung pada 1-2 ayat, tapi ada konteks cerita di dalamnya. Salah satu contoh, saya kasih contoh. Akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan ada di dalam Yesus. Bang. Hidup. Nggak usah muter-muter. Jadi kalau pengen hidup yang kekal mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Udah itu aja jawab dulu. Kemana-mana muter-muter apa. Lanjut. Sebagai Tuhan Tata. Jawab atau nggak bisa? Bang Tata saya dikasih hak jawab atau enggak? Ya, Kan hal yang silakan. Sebagai biasa. utusan atau sebagai Tuhan. Pertanyaan pendek dengan jawaban yang panjang itu hal yang biasa. Gini. Jawab pertanyaan. Jangan Sebagai muter-muter. Tuhan atau sebagai utusan. Kalau sebagai Tuhan berarti Kristen yang benar. Kalau sebagai utusan menurut Yesus berarti Islam yang benar. Udah gak usah muter-muter. Silakan sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Kasih waktu berapa lama saya bicara? 2 menit? Bisa? Cuma jawab sebagai Tuhan atau sebagai utusan minta 2 menit. Kita kan diskusi, bukan saya diinterogasi. Oke, coba sebagai utusan atau sebagai Tuhan, ya kan? Silakan. Mau muter dulu sampai 2 menit gitu. Ya silakan, muter dulu ayo. Pakai susu. Ya silakan. Muter dulu, udah apa-apa lah udah. Tak kasih bonus ya, muter Gimana? dulu. Kasih waktu saya berapa lama? Saya jawab.
Oke, kira-kira kalau cuma jawab utusan dengan Tuhan berapa detik kira-kira butuhnya? Oke, utusan dengan Tuhan. Oke, saya kasih waktu saja saya satu menit. Utusan dengan Tuhan, Yesus itu dikatakan utusan, tapi dia utusan yang dari surga. Karena dia adalah sang firman yang datang menjadi manusia. Muter-muter Dia dulu. lahir menjadi manusia, tapi dia adalah firman. Kenapa dikatakan? Karena dia mempunyai roh yang tidak terbatas. Manusia mempunyai roh yang terbatas. Tuhan mempunyai roh yang tidak terbatas. Karena itu dikatakan, walaupun di dalam keadaan manusia, dalam keterbatasan sebagai manusia, dia katakan dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Di Muternya agama lama. kalian mengatakan bahwa kebenaran itu hanya Allah, Tuhan kebenaran itu. Oke, Dianggap ini aja ya, saya malas nanya ke Kristen. Yesus, kalau ingin kekal di surga, mengenai kamu sebagai utusan atau Tuhan, sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Udah selesai kok. Yesus pinter. Saya yakin Yesus ini orang api dulunya. Di zamannya Beni Sriwil, api dia, apologet Islam Indonesia dia itu. takut. Di Dengar dulu. Keren. Mana ayatnya menerima Yesus sebagai utusan dan selamat? Mana ayatnya Yesus menerima bagian Yesus dari apologet. sebagai ternyata. utusan? Lanjut. Dengarkan dulu. Mana ayatnya Ehunya Yesus kegedean sebagai utusan Karlina. selamat? Aku gak kasih biarin bicara. aja, biarin. Ehunya kegedean. Udah biarin. Kecilin dulu ehunya. Bang Arif yang undang saya. Kan saya Iya. dikasih waktu semenit. Kenapa baru 5 detik langsung di-mute? Bang, apakah Kayak kita gitu sih. menjawab gini, Kan kita Bang? diskusi. Bang. Gini ya, coba andai kan Disukan terus saya. Gimana? Oke, gini. Anda itu bisa nggak seperti Islam, Tata? Kalau ingin masuk surga itu Nabi Muhammad ini sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Utusan, selesai. Nah kalau kamu nggak muter-muter dulu sampai orang pusing sampai makan botrek ini semua. Memang Muhammad bangkit kan enggak? Yesus bangkit. Itu lebih daripada Pertanyaannya akal, apa? Bang. Dia Oke. takutkan kematian. Jadi pada saat saya harus dijelaskan tentang di luar akal, melebihi daripada akal. Enggak, saya tadi jawabannya jelaskan apa tadi? Apa yang Jawabannya tahu. apa tadi? Sebagai utusan. Jawabannya sesuai dengan kitab suci akan saya jawab. Oke, sebagai apa? Boleh kasih waktu saya semenit? Nggak bisa atau bisa? Ya, Udah selesai turun. silakan, muter-muter dulu, silakan. Nggak muter. Yesus Silakan. itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena dia adalah sang firman menjadi manusia. Karena itu dia katakan di dalam keadaannya dia sebagai manusia, katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang di dalam agama kalian katakan kebenaran itu hanya adalah Allah, dan Yesus berkata dialah kebenaran itu. Yang di dalam agama kalian bahwa yang sang hidup hanya Allah, Yesus berkata akulah hidup itu. Bahkan dia memberikan hidup yang kekal. Karena itu dia katakan di dalam Yesus ada kemuliaan yang sudah ada padanya sebelum ada dunia ini. Kemuliaan di tahtanya Allah. Jadi dia adalah Tuhan, dia akan datang kedua kalinya. Kalian yakin kok dia akan kedua kalinya, dia akan menghukum dan memasukkan kalian ke dalam neraka. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu, semenit ya, udah. Ya oke. Saya luruskan ya. Jadi tidak ada jawaban ya. Kalau tidak ada jawaban, ternyata kalau menurut Yesus harus mentuhankan Allah, kata Yesus. Ya, di dalam Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Yesus sebagai utusan ternyata. Karena utusan ini, apa kata Yesus utusan? Tugas sang utusan ini kan penyampai firman. Yohanes 3:4. Melakukan perintah yang mengutus. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6:38. Makanya kata Yesus, kalau kamu ingin hidup yang kekal, imani aku sebagai utusan. Berarti Islam yang benar. Tidak ada sebagai Tuhan itu. Ya. Nah terus Anda mengatakan tadi Tuhan jadi manusia. Itu ajaran pagan. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Dewa-dewa. Tapi kalau ajaran Samawi, Yesaya 19:20, Tuhan tidak perlu turun ke dunia, cukup mengutus seorang. Musa seorang diutus oleh Tuhan. Yesus seorang diutus oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang. Tapi kalau ajaran Kristen, pagan Kristen, dewa-dewa turun mengambil rupa manusia. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Makanya yang benar Yesus ini seorang yang diutus oleh Tuhan. Tugas apa? Penyampai firman, Yohanes 3:34.
Mana dalilnya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yesus mendengar firman. Yohanes 15:15. Setelah didengar disampaikan kepada umatnya seriwil. Yohanes 17:8. Nah, ini ajaran Yesus. Ya. Keren dia, api dia. Apalagi di Islam dia dulu itu pakai data gitu. Kayak Bang Juma kalau debat pakai data melulu gitu ya. Oke. Silakan. Mentah. Pakai ayat loncat kanan, loncat ayat, loncat Matius, loncat. Tidak tak paham konteks, hanya baca teks doang. Gak ada perlawanan nih. Gak ada perlawanan. Ya silakan. Gantian kita. Jangan ganggu lah. Dia utusan yang datang dari surga. Itu jelas dikatakan Yohanes 17. Dia adalah utusan yang datang dari surga. Wajar dikatakan bahwa dia adalah sang firman, adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia menaklukkan kematian. Kali ketiga dia bangkit dari maut. Dia membawa segala tawanan dan dia memasukkan mereka ke surga. Karena itu dia katakan, akulah jalan keselamatan. Jadi dia adalah penuntun kita karena dia lebih dahulu ke surga, dia menyediakan tempat untuk kita. Berbeda kalau kami melihat Yesus tidak bangkit, dia mati dan tidak bangkit di dalam kubur, kemudian dia katakan bahwa dia adalah jalan keselamatan. Itu pasti dia bohong. Dia tidak bangkit mengatakan dia keselamatan. Tapi karena dia berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, bahwa dia menyediakan tempat di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Dia akan menyediakan tempat bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia menyediakan tempat. Kami mengikuti dia pasti selamat. Karena kenapa? Ada buktinya dia bangkit. Buktinya saat ini kuburnya kosong. Ada peninggalannya. Kubur kosong. Membuktikan bahwa dia hidup. Itu kemenangan kekristenan kami. Itu bukti nyata. Bukti bukan hanya bicara saja. Bukan perkataan tanpa bukti, tapi dengar benar-benar perkataan pernyataan dengan bukti yang konkret. Bahkan di luar kitab suci pun mencatat bagaimana dia disalibkan, bagaimana kubur itu kosong. Sampai saat ini ada. Udah ada bang. Itu mah curhat melulu. Jadi gini ya, Anda ini lucu. Katanya Yesus ada bukti, tapi kamu tidak imani. Yesus ngaku utusan ada bukti. Matius 15:24. Yesus ngaku nabi. Markus 6 ayat 4 ada bukti. Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25 ada bukti kata kamu. Tapi tidak kamu imani. Katanya Yesus ini ada bukti. Apa bukti kebenarannya? Oh berarti Yesus ini ada bukti benar dia bahwa Tuhan itu Allah Bapa satu-satunya. Markus 12:29. Kalau ingin hidup yang kekal mengaku Yesus sebagai utusan yang Tuhan Allah Bapa. Nah seharusnya kamu akui juga itu. Kamu nggak malah Yesus yang dituhankan. Berarti kalian ini membangkang ajaran Yesus. Ngomongnya saja Yesus ada bukti, buktinya bangkit. Tapi tidak kamu imani. Dia ngaku utusan, kamu jadikan Tuhan. Dia ngaku nabi, kamu jadikan Tuhan. Dia mengatakan penyampai firman, malah kamu katakan dia yang firman jadi manusia. Padahal ayatnya jelas, aku ini manusia menerima firman, bukan firman jadi manusia. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8. Jelas, gak pernah Yesus mengatakan, aku ini firman jadi manusia loh. Gak ada. Ya, aku ini nabi, bukan Tuhan loh. Nah, itu yang benar. Jadi kalian ini cuma omong doang, ada bukti Yesus. Buktinya dia bangkit. Oh, dibangkitkan kok bangkit. Masa ada Tuhan dibangkitkan? Kisah Para Rasul 2:32. Masa ada Tuhan tidak bisa apa-apa? Yohanes 5:30. Masa Tuhan minta ajaran kepada Tuhan? Yohanes 7:16. Masa mujizat minta nangis dia? Yohanes 11 ayat 44. Jadi kalian ini ingat ya, musuh terbesarnya Kristen itu Bible. Ya, kalau Islam, kitab sucinya Islam, huda wa nur, petunjuk dan cahaya. Tapi kalau Kristen, kitabku musuhku. Nah itu, ya, itu Kristen itu. Gitu, silakan. Saya jawab. Yesus. Silakan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Ingat, menjadi manusia. Tetapi dalam keberadaannya sebagai firman, dia tetap Tuhan. Karena itu di dalam kitab suci kami. Pernyataan-pernyataan sebagai Tuhan. Misalnya, Yohanes 17 ayat yang kelima. Bahwa dia ada kemuliaan di hadirat Bapa sudah ada sebelum ada dunia ini. Yang kedua, dia katakan dia memerintahkan malaikat.
Yang ketiga, dia berkuasa, Bang. Berkuasa mengampuni. Yang keempat, bahwa dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran itu. Dia adalah hidup itu. Kemudian sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Bahkan dia katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Yang ada dan sudah sedia ada. Yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa. Dikatakan dia maha kuasa. Dia adalah Alfa dan Omega. Apalagi yang kurang dengan pernyataan dia sebagai Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes 5, di situ dikatakan gini bunyinya. Ayat 23. Supaya sekalian menghormatkan anak itu sama seperti juga menghormatkan Bapa. Jadi kodrat yang sama. Penghormatan kepada Bapa, penghormatan kepada Yesus harus kita sanjung, hormati. Penghormatan yang sama diberikan. Karena dia adalah sang Bapa. Karena itu dikatakan Yohanes. Oh, muter-muter Yohanes 10:30. Curhat. Aku dan Bapa satu. Data, ini data, Bang, bukan curhat. Data semua ini. Data semua sampai budak Bang Takhta dengarnya. Data semua akan saya kasih tentang ketuhanan Yesus. Data semua. Coba urutkan data-datanya coba. Pertama, mau diurutkan. habis ini gini ya. Kamu pakai data 3 akan kubantah pakai puluhan data. Habis ini puluhan data kamu tunggu ya. Silakan. Iya. Gini, Bang. Silakan datanya. Aku dan Bapak satu katanya tadi itu. Silakan. Ya, saat Abang mengatakan pernyataan Yesus menjadi manusia, keberadaannya sebagai daging manusia, saya iakan. Tapi saat saya mengatakan dia sebagai Tuhan, Abang kan tidak iakan. Jadi harusnya Abang yang membantah saya. Saya kasih contoh. Yohanes 5 ayat 5. Permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada padaku. Sebelum ada dunia ini, di hadiratmu. Jadi dengarlah, kemuliaan yang sudah ada padaku di hadirat Bapa sebelum ada dunia ini. Yohanes 17 ayat Mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan? Waduh. Loh. Udah, biarin. Kemuliaan di hadirat Bapa? Siapa lagi? Harusnya yang memuliakan hanya Bapa. Tapi ada kemuliaan yang sama di hadirat loh. Siapa lagi manusia? Siapa nabi? Siapa yang ada kemuliaan seperti itu? Sudah. Kan kasih banyak. Bang Takhta kan minta banyak. Saya mau kasih banyak. Nah, udah 2 ya, 2 dalilnya. 2 sudah. Terus, apa lagi? Minta ampun. Dalilnya cuma 2 ya. Banyak. Oke, silakan. Tak hitung. Ayo. Juta. Ya silakan, apa lagi? Ya. Yang nomor Yohanes 3 14 apa ayat dalil? 6. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata maka kata Yesus kepadanya, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu hanya milik Allah, tapi Yesus berkata, akulah kebenaran itu. Sang hidup itu hanya Allah, tapi Yesus berkata, akulah hidup itu. Udah, nomor Tidak 4. ada satu nabi pun yang bisa berkata akulah kebenaran. Dalilnya, Nabi apa lagi? Jangan panjang-panjang. Nomor 4, apa lagi dalilnya? Tak bantah pakai puluhan. Saya menjelaskan sang ayat itu. Saya kalian ngerti. Jangan dimut lah. Tenang. Habis ini satu gini. Ajari. Jangan diulang-ulang. Satu data itu akan ku bantah pakai 10 data. Ya. Pokoknya setiap data akan ku bantah pakai 10 data. Ini sudah 4, berarti 40 data habis ini saya. Ayo silakan. Juta, saya mau kasih juta. Data Ya juta. silakan. 4 sudah 4. Yang 5 apa lagi? Loh. Tunggu, saya jelaskan dulu apa yang saya maksud. Agar supaya Bang Takhta langsung ke inti poinnya. Kita Silakan. Apa lagi? Saya bantah habis ini dengan ajaran Yesus. Ayo. Bapak, kebenaran itu harusnya hanya Allah, tapi berkata akulah kebenaran itu. Sang hidup itu hanya Allah, tapi berkata akulah sang hidup itu dalam keberadaan dia sebagai Tuhan. Kemudian ayat yang lain lagi. Yohanes 5 ayat 23. Supaya sekalian orang menghormatkan anak itu sama juga mana ayatnya? Sama seperti dia juga menghormat. Gini aja, Bang. Biar enak gini. Satu-satu aja. Anda pakai ayat 1, nanti tak bantah pakai 10 data gitu ya. Pertama tentang firman dulu ya. Oke. Enggak, biar enak. Biar enak ya.
Pertama, Beritakan. dulu ya. Kamu tunggu dulu Bang, tenang. Sabar, tenang. Ini penginjilan gratis dari tahta tanpa perpuluhan. Dengerin aja ya. Oke. Dengerin dulu, sudah lebih dari 10 menit loh kau itu. Lebih kamu. Apa muter-muter? Ini akan saya buktikan dengan 50 data ya. Jadi gini Bang. Tentang firman saja Bang, kata Yesus, hitungnya datanya ya. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya firman jadi manusia. Yang Yesus katakan, aku ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Karena tugasku utusan Matius 15:24. Tugasnya utusan memang menerima firman. Yohanes 3:34. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Mendengar firman. Yohanes 15:15. Utusan melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6:38. Nah, karena firman itu adalah ucapan Tuhan. Ya, mana datanya itu firman Tuhan, perkataan Tuhan? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Nah, banyak udah berapa puluh udah datanya. Jadi firman itu adalah perkataan Tuhan. Tidak pernah menjelma. Yang namanya perkataan ini disampaikan. Seperti Musa mendengar firman Tuhan. Di dalam Keluaran 3 ayat 2. Yesus mendengar juga. Mana datanya Yesus mendengar firman Tuhan? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Yang kedua, kamu memakai tahta Yesus itu Tuhan. Buktinya. Dia berdoa, minta dipermuliakan kepada Tuhannya. Berarti bukan Tuhan. Masa ada Tuhan? Bapak, permuliakanlah aku, Pak. Loh, kok ada Tuhan ngemis-ngemis dimuliakan? Kalau kamu pakai data itu, menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Masa ada Tuhan ngemis-ngemis? Bapak, tolong Bapak, permuliakan aku, Bapak. Kan lucu. Ya. Oke, yang kedua, katanya Yesus menebus dosa. Gak ada. Yesus mengajarkan bertobat. Mana datanya? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus, bagaimana caranya bertobat? Istighfar tahta, Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah dosa kami. Kan istighfar minta ampun itu. Kenapa Yesus kok harus minta ampun kepada Bapa? Kok harus tobat kepada Bapa? Karena Bapa Allah itu tahta maha pemaaf. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa. Ini sama dengan Al-Quran. Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah maha penerima maaf. Kenapa kau harus minta maaf Yesus? Karena dosa ditanggung masing-masing tahta. Bapak tidak dapat menanggung dosanya anak. Anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Mana dalilnya Yesus? Di dalam Matius 16 ayat 27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4, 2 Tawarikh 18 ayat 20, Ulangan 24:16, Yehezkiel 18:20. Banyak datanya itu. Jadi terus Tata ada dalilnya. Yesus mengatakan, wahai perempuan dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni, Tuhannya. Yesus ya Bapak. Sampaikan ini kepada wanita itu ya. Apa Bapak? Dosanya diampuni, bilang, oke, wahai perempuan dosamu diampuni. Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Dengar Yesus? Iya Pak. Bilang ke wanita itu. Bilang apa Bapak? Dosanya diampuni. Oke, disampaikan oleh Yesus. Bukan Yesus yang mengampuni di ayat itu. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Terus dia tahta awal dan akhir. Lu awal dan akhir itu tidak ada permulaan. Kayak Al-Quran, huwal awwalu. Dialah Allah. Yang awal tidak ada permulaan. Kalau Yesus, ada permulaan. Wal akhir, tidak pernah mati. Kalau Yesus malah mati 3 hari. Berarti dia bukan yang awal, bukan yang akhir. Terus lagi, aku dan Bapak satu. Mereka juga satu. Mana datanya? Yohanes 21, Yohanes 17:21. Aku Bapak mereka satu. Yohanes 14:20. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku.
Tapi data dia utusan bukan dari dunia. Sama seperti mereka bukan dari dunia. Mana datanya? Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Tapi Yesus berasal dari Allah, Tata. Sama. Mereka juga berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tapi Yesus di dalam Allah. Sama. Mereka juga di dalam Allah. 1 Yohanes 4 13. Jadi apa yang kamu sampaikan? Aduh, banyak banget data untuk... Ya, kamu pakai data satu. Puluhan data menimpa Anda. Karena Bible musuh terbesarnya Kristen. Gitu. Silakan. Apa lagi? Gak falasi. Lanjut. Lanjut, berapa waktunya? Dalam Ayo. bantahan Bang Tahta, saya sudah katakan, Bang Tahta menyatakan Yesus itu sebagai manusia. Di dalam kemanusiaan itulah hal-hal kemanusiaan dia kerjakan. Dia adalah sang firman yang menjadi manusia, itu saya katakan. Kalau sang firman di sini bicara tentang hologos, yang bicara tentang pemikiran kehendak Allah. Kalau perkataan Yesus dan dikatakan firman, itu di dalam bahasa Yunani itulah lemata. Ngerti ya? Jadi firman lemata dan firman hologos itu berbeda. Hologos bicara tentang sang firman menjadi manusia. Hologos itu pemikiran Allah. Kalau lemata itu bicara tentang perkataan Yesus yang adalah firman. Itu. Yang kemudian dikatakan Yohanes 17:5 yang Bang Tahta bantah bahwa itu dia minta. Saya sudah jelaskan di awal Bang Tahta bahwa itu kemuliaan yang sudah ada padaku. Sudah ada. Minta ke siapa itu? Dia tidak minta, sudah ada masa diminta. Coba bunyinya Dia gimana? hanya menyampaikan bunyinya. kepada Bapa. Dia menyampaikan kepada Baca Bapa. bunyinya. Baca bunyinya. Coba. Saya lagi minum kopi nih Bang Tata. Saya belum pegang kopi. Saya lagi minum kopi nih. Jangan nipu-nipu kamu di sini. Apologet Islam lebih paham Bible. Ayo. Ini. Silakan. Siapa lagi yang mau lagi minum. Saya belum pegang lagi minyak tangannya ini. Ya silakan makan yang enak. Udah minum yang enak. Siapa lagi yang mau maju? Ayo. Bu Ya Goril. Pak ya, Bang Tatanya Pak ya. Bang Tatanya Pak ya. Saya mau kasih data-data yang Bang Tata bantah gimana? Silakan apa lagi? jelaskan Dalil lagi. satu saya bantah puluhan. Silakan. Apa lagi dalilnya? Satu-satu. Iya, kita saya bahas. mau menyatakan bantahan Bang Tata itu bahwa itu salah. Logika, Oke, sekarang gimana falasi bunyinya atau ayat itu? kesalahan dalam berpikir. Oke, ayat itu gimana bunyinya barusan? Permuliakanlah itu gimana tuh? Permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan Bisa minta ke kemuliaan siapa? yang sudah Minta ada ke siapa? padaku. Minta ke siapa dia ngomong kayak gitu? Udah ada minta. Dia bicarakan itu dengan Bapak. Tolong Bapak, permuliakan aku Bapak. Itu pembohongan. Bukan itu bunyinya. Coba bunyinya gimana? gini. Coba gimana? Permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang Di sudah ada hadiratmu padaku. siapa? Mu di situ siapa? Kemuliaan sudah ada padaku di hadiratmu. Mu situ siapa? Mu Bapak. siapa? Ya Bapak. sudah, berarti mana yang Tuhan? Wah, kemuliaan di hadirat Bapak. Oke, yang Tuhan yang mana? Misalnya saya Tapi dia mengatakan, Tuhan sama- misalnya gini coba. Misal saya mengatakan, ya Allah, angkatlah derajatku, ya Allah, permuliakanlah aku. Nah, berarti kan saya punya Tuhan. Saya menjawab ke Limut. Gimana sih? Oke, sekarang di situ yang mana yang Tuhan? Oke, Saya mau sekarang menjawab coba Limut terus. Oke, sekarang jawab. Gimana sih? Di situ Yesus minta dipermuliakan. Yang mana yang kamu tuhankan? Minta dipermuliaan gimana? Sudah ada. Dengar katanya. Kemuliaan yang Oh, di situ sudah siapa? ada padaku. Sudah ada. Terus? Gimana sudah ada mau minta? Bunyinya gimana? Coba bunyinya gimana bunyinya? Dengan kemuliaan yang sudah ada padaku di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Di hadiratmu siapa mu di situ? Mu Bapa. Di hadirat Ya sudah, Bapa. yang Kemuliaan mana daripada kamu Yesus. tuhankan? Yang mana kamu tuhankan? Bapak atau Yesus? Yang dua-dua. Berarti Tuhan ada dua. Dua-dua. Ya, saya sudah jelaskan. Bang Tata gimana sih? Ini yang lagi. Saya sudah jelaskan di awal. Tuhanmu ada dua. Yesus, sabar-sabar. Saya jelaskan di awal. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ngerti nggak? Pertanyaannya, Firman menjadi manusia dan Bapa. pertanyaannya, Pada awal Tuhan ada adalah berapa? firman bersama dengan Pertanyaannya, Allah dan firman juga manusia. Ada usah muter-muter. Tuhan ada berapa? Bang, saya udah muter-muter. Saya Tuhan ada kepada berapa? Ya udah inti jawab. jawaban. Ya udah jawab. Tuhan ada berapa? Satu. Siapa namanya? Bapak atau Yesus? Mau diskusi atau mau interogasi?
Hah? Mau diskusi sama Ya, diskusi ini. kayak gitu? Ya udah silakan ayo. Kalau Saya satu jelaskan di awal. Tuhan udah diam. Kalau memang satu, Bapak atau Yesus, silakan. Tuhan kami melebihi logika berpikir abang. Saya dan nanya itu. Bang, akal abang nggak nyampe. Hanya Bukan bisa itu diberitahu pertanyaannya. melalui firman. Bukan itu pertanyaannya. Kalau memang Tuhan itu satu, Bapak atau Yesus, silakan. Mereka satu, Bang. Yang saya tanya, Bapak atau Yesus, kalau memang satu Tuhan itu. Kan mereka satu. Berarti siapa yang Tuhan, Bapak atau Yohanes Yesus? 10:30. Aku dan Bapak satu. Oke. Jelas. Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 ayat 20. Aku, Bapak, mereka satu. Berarti mereka Tuhan juga. Kalau Yohanes 17. Gini aja, coba. Tuhan itu satu. Ya, satu kan ya? Oke, saya jawab ya, Bapak atau Yesus? Ini terus gimana mau diskusi? Ya udah jawab. Bapak atau Yesus? Mereka kan satu, Bang. Yang saya nanya, Bapak atau Yesus? Mereka satu, Bang. Aku dan Saya Bapak satu. nanya mereka satu, yang kamu Tuhan kan? Dua-dua kan ditunggal, Benar, namanya benar. ditunggal. Benar, kalau Ketiganya betul, yang esa. Ya, berarti Kan dua. ditunggal. Berarti Tuhan dua. Gimana? Bang Tata Loh. punya tubuh nggak? Oke, gini coba. Kalau memang satu, yang mana? Yang Nanya, Bapak kan atau yang Yesus? Enggak. Yang Bapak atau Yesus yang Tuhan? Gimana? Ya Takut silakan. kalian ya? Ya Takut jawab ya? silakan. Iya, kalau memang satu Takut. yang mana? Bapak atau Yesus? Takut ya? Di mood terus saya Ya, bicara nggak bisa. silakan jawab. Ya dijawab, beritakan kebenaran. Saya nanya, Dan Tuhan yang Bang mana? Tata itu punya tubuh Bapak nggak? apa Yesus? Saya udah nanya itu. Yang saya nanya, kalau kata Yesus Tuhan itu kan satu. Ya, Bapak doang. Kita Kata diskusi Yesus. atau interogasi? Di interogasi ini tahanan saya. Ya, silakan. Jadi menurut Yesus Tuhan diskusi itu dong. satu, ya Bapak doang ya. Nah, kalau menurut Di Kristen, dalam pertanyaan abang, saya ingin balik nanya, itu akan menjadi jawaban saya. ya saya jawab pakai Abang kurang punya tubuh nggak? Apa? Abang punya tubuh, Bang Tata punya tubuh, Bang Tata Iya, punya punya. jiwa, Bang Punya. Tata punya roh. Punya. Tetapi Bang Tata tetap satu, Bang Suara Tata. Ustaz agak putus-putus, Ustaz. Ustaz. Itulah ketuhanan kami. Bang, saya tidak nanya Tuhannya kamu. Ya. Maksud saya Tuhan yang dikenalkan. Tuh gini, jawab dulu satu-satu ya. Yang cerdas kayak Yesus itu loh. Kalau saya dialog dengan Yesus kan enak. Yesus Tuhanmu berapa? Satu. Markus 12:29. Tidak ada yang lagi, tidak ada. Kalau kamu siapa Yesus? Saya utusan. Yohanes, Matius 15:24. Putus-putus, Ustaz, Bapak. Ustaz Tata, ya. Iya. Bapak. Nah, coba Bang beritakan kebenaran. Bisa nggak kamu cerdas seperti Yesus? Yesus Tuhanmu berapa? Satu. Markus 12:29. Tidak ada yang lagi. Iya, itulah satu-satunya Tuhanku. Ya, kalau kamu siapa Yesus? Saya utusan. Matius 15:24. Nah, sekarang Yesus kan barusan jelas jawabannya. Nah, sekarang saya nanya ke Kristen. Kristen, Tuhanmu ada berapa? Ayo siap muter-muter. Silakan. Satu. Tuhannya satu. Nah, satu. Masa kalau Dengan beritakan cerdas apa saya di mood terus saya bisa jawab Bang Tata? Ya, silakan Cerdas jawab. apa saya? Ya, silakan jawab. Silakan jawab. Tuhanmu ada berapa? Kayak Bang Tata, satu tapi punya roh, jiwa dan tubuh. Demikian juga Tuhan kami, satu di dalam hitung kami banyak. Bingung tunggu. Bisa nggak kamu cerdas seperti Yesus ketika dialog Yesus? Yesus Tuhanmu berapa? Satu. Markus 12:29. Di mana Yesus? Di langit. Matius 18:19. Dia Tuhan langit dan bumi. Iya, cuma dia doang. Matius 11:25. Jadi kata Yesus, Tuhan itu cuma Allah Bapa doang, tidak ada yang lain. Cuma satu. Nah, sekarang coba saya nanya ke Oten. Oten, Tuhanmu ada berapa? Silakan. Bang Alif, kenapa saya di mood terus sih? Ya, silakan dijawab. Nah, kenapa saya di mood terus? Kenapa Ya, saya takut itu? gantian. Kalau saya Gantian. nggak menghujat, Ya, gantian Padahal silakan. saya mau menjawab tadi, saya pun di mood Gak usah nangis, gantian. Nggak nangis, tapi Ya silakan. Berapa Tuhan? ini Kak, artinya Tuhanmu kalian berapa? nggak mampu. Kalau kayak gini berarti nggak mampu diskusi. Berarti kalian takut dari tadi Ya, saya di mood silakan. dulu. Coba. Saya sih nggak apa-apa, tapi Udah silakan jawab. IQ-nya hanya kayak gini. Nangis. Kalau nggak mampu udah aja. Cukup, gak usah nangis, langsung jawab aja. Nah, kalau kalian nggak mampu nggak apa-apa sih. Kan nggak mampu, Bang Tata nggak Ya, mampu. silakan. Tuhannya Kristen ada berapa? Itu Sudah ada soalan. katakan. Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhanmu ada Kan saya berapa? diundang kemudian Tuhanmu di ada mood berapa? terus saat saya bicara.
Ya udah mampu. Silakan ganti. Jawab, tanya. Saya mau jawab di mood. Gimana sih? Ya udah silakan. Ada berapa Gimana? Tuhannya Kristen? Kapan saya pernah menghujat Bang Ali? Kalau selalu bertanya tentang kitab suci kami, saya akan berusaha menjawab. Saya mau bilang kitab suci kami. Bang, kalau mau curhat di bawah aja dulu biar saya mau dialog sama orang yang paham Bible aja. Boleh tanya Mantap. Oke, nanya. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible ya. Sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong, sombong banget. Bang Baal. Iya, sombong sekali Pak putus ya? ini. Silakan. Kenapa? Ya, yang mau saya tanyakan itu Pak. Suara tata nggak putus-putus ya, Kak ya? Bagus. Barang bagus itu. Malaysia punya itu. Bagus itu. Hanya saja Pak Tata ini sombong sekali. Yang saya mau tanyakan itu adalah GS 32 ayat 4. Nah, kenapa? Di situ ada kata zat. Yang dimaksud zat itu apa itu, Pak Tata? Coba di mana? Akal sehat. Di GS 32 ayat 4. Nah, di situ ada kata zat. Nah, di mana bacanya? Coba di mana? Akal dan logika. Di mana ada zat di situ? Di mana? Coba baca. QS 32 ayat 4. Ya coba baca. Allah adalah zat. Ya, baca, enggak gitu. Jangan nipu. Kok nih? Coba baca ayatnya coba. Itu jelas ayatnya. Ya coba baca. Apa saya mau tampilkan nih? Ya coba tampilkan Pak Ustadz. Karena saya satu provider ini. Apa? Ayat surat apa? QS 32 ayat 4. 32 ayat 4. Ya. Oke. Nah, coba dibaca mana maksudnya di mana ini? Yang mana? Coba kamu yang baca. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara apa itu? Keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Bagimu tidak ada seorang pun yang menolong maupun memberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ini yang mana? Yang aras ini maksudnya aras itu apa? Aduh, sinyal saya rusak ini. Di mana ada di situ? Itu yang aras itu maksudnya apa? Kan sama di dalam Biblemu. Samanya gimana? Nah, terus emang ada aras di dalam Bible? Kemudian roh Allah, dan gitu. Roh Allah melayang-layang bukan aras. Di mana? Enggak. Berarti kamu salah tadi. Yang ngomong tadi itu salah. Tadi zat tadi pertanyaannya zat kenapa jadi aras? Yang saya maksud aras tadi bukan zat. Karena secara logika tadi dibilang zat, sekarang ke aras. Apa maksudnya? Coba satu-satu dulu, zat atau aras? Arsi. Aras. Bukan zat. Bukan zat. Silakan Ustaz, Masya Allah. Oten itu memang luar biasa, penipu. Lanjut. Di sini saya ini tawa ini keras ini mau maghrib ini. Nah, Bang Baal aja, Bang Baal ini yang cocok. Apa lagi silakan Bang, nanya apa lagi silakan. Nanti tak jawab. Aras itu secara akal sehat, logika maksudnya apa itu? Oke, jadi aras itu makhluknya Allah yang terbesar. Idharon li kudratihi.
Allah menciptakan aras sebagai tanda kekuasaannya. Karena makhluk yang terbesar ini, langit dan bumi adalah aras. Udah itu doang udah. Silakan pertanyaan nomor 2, apa lagi? Berarti langit dan bumi ini aras ya, gitu. Udah langsung bertanya lagi bang, silakan. Saya di sini tidak dengar apa-apa. Lanjut. Apa lagi Ya, berarti pertanyaannya? langit dan bumi ini adalah aras gitu ya, Pak Ustadz? Bukan. Pak Ustadz. Langit dan bumi bukan aras. Aras itu lebih besar daripada langit dan bumi, jauh. Ya, Terus, apa makhluk lagi? itu kan berbentuk. Namanya makhluk itu Langsung bertanya aja bang, apa lagi? Udah dijawab kok, silakan. Apa lagi pertanyaannya? ya memperdalam jawaban Pak Tahta supaya akal sehat saya terbuka gitu loh. Terus apanya yang kamu tanyakan? Apanya lagi? Namanya makhluk itu kan berbentuk. Makhluk itu apa artinya makhluk? Makhluk ini segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, langit dan bumi dan isinya itu makhluk namanya. Mau batu ya makhluk, kan diciptakan. Mana mungkin ada batu muncul sendiri? Betul, betul. Nah, aras ini kan makhluk, makanya mana bentuknya? Apa setiap makhluk itu berbentuk dah? Apa setiap makhluk itu berbentuk dah? Oh, jadi ada makhluk tidak berbentuk? Roh ini berbentuk tidak? Roh berbentuk. Bentuk roh gimana? Ya melayang-layang. Lanjut Ustaz. Angin berbentuk dah? Ada jawaban ini, ya Allah. Ya silakan Ustaz. Saya ini mau buka puasa Ya, ini saya kan di luar ini. supaya logika saya terbuka. Katanya Sudah kan dikatakan saya- tadi makhluk ini berbentuk tidak seperti tadi angin, roh berbentuk tidak? Ya. Kau bilang makhluk berbentuk. Bentuk roh gimana? Bentuk roh gimana coba? Bentuk roh gimana bentuk roh? Layang-layang. Coba bentuknya saya bukan lihat ininya bentuknya. Bentuknya melayang-layang. Itulah saya bilang teman-teman. Kita tanya bentuk, dia tanya bentuk. Saya bilang ada makhluk yang tidak berbentuk seperti roh, kan? Yohanes 4 ayat 24 Tuhan ini roh. Nah kan jelas. Nah bentuk roh ini gimana? Gampang kok, coba silakan. Jadi tidak berakal. Silakan gimana? Coba gimana orang Kristen saya bilang ketika dia bilang makhluk ini berbentuk, kita tanya roh itu berbentuk, dia bilang berbentuk. Bentuknya apa? Melayang-layang. Melayang-layang ini bentuk bentuk yang melayang-layang ini bentuknya seperti apa? Silakan. Macet. Bentuk yang melayang-layang tadi ini bentuknya seperti apa? Silakan. Ketika disebut melayang-layang berarti ada bentuknya. Ya bentuk yang melayang-layang itu bentuknya seperti apa? Silakan. Angin melayang. Angin bentuknya seperti apa? Melayang-layang. Astagfirullahaladzim. Terus jawabannya inilah apa? saya bilang. Jadi makanya saya harus tahu. Tadi dikatakan bahwa arsy ini adalah makhluk yang tertinggi, kan begitu. Dikatakan makhluk ciptaan Tuhan. Nah itu yang dikatakan oleh Ustadz ini. Nah Anda bilang, oh kalau gitu arsy ini ada berbentuk. Apakah setiap benda, setiap makhluk ciptaan ini berbentuk? Tidak, ya kan? Nah pertanyaannya seperti itu. Karena dia bilang makhluk ini berbentuk. Ternyata kau tidak bisa buktikan bahwa setiap makhluk ini berbentuk. Ternyata bukti roh ini berbentuk seperti apa? Silakan. Ya seperti angin melayang-layang. Coba di mana datanya? Tunjukkan kepada saya di mana datanya bahwa roh itu seperti angin. Silakan. Anda mengatakan bahwa roh ini berbentuk seperti angin. Silakan di mana datanya bahwa roh ini berbentuk seperti angin. Silakan. Ketika Anda membantah, Gak bisa jawab teman-teman. Seharusnya argumen Anda ini diperkuat. Oh, roh ini adalah angin, berbentuk seperti angin. Lah kita tanya, angin ini bentuknya seperti apa? Tidak perlu.
Makanya saya bilang tidak semua ciptaan Tuhan ini berbentuk. Paham? Berarti ada ciptaan Tidak Tuhan semua tidak ada. berbentuk. Makanya saya bilang saya buktikan dengan roh. Kalau Anda bisa buktikan roh ini berbentuk, silahkan. Roh bentuknya roh seperti apa, silahkan. Itu bentuknya melayang-layang. Nah, seperti apa yang melayang-layang itu bentuk seperti apa? Dah tadi diulang-ulang. Yang melayang-layang itu seperti apa? Angin ini bentuknya seperti apa? Seperti roh melayang-layang. Roh ini seperti apa? Silahkan. Seperti angin. Nah, angin ini bentuknya. Saya tanya bentuknya, silahkan. Bentuknya seperti roh melayang. Saya ulang. Coba saya ulang ya. Katanya Anda bilang bahwa setiap ciptaan ini Tuhan ini harus berbentuk. Anda yang mengatakan, padahal tidak ada di Kristen dikatakan bahwa ajaran Yesus mengatakan Tuhan ini roh. Roh ini artinya tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tidak bisa dilihat ini. Paham ya ajaran Yesus? Ajaran Kristen bahwa roh ini bisa dilihat. Oke, di mana roh ini bisa dilihat dan bentuknya seperti apa? Silakan. Melayang-layang. Bukan tanya melayang-layangnya. Saya bentuknya saya tanya, silakan. Loh, di Kejadian 1 ayat 2 roh melayang-layang. Kau teruskan lagi. Kalau series diturunkan kayak gitu, kamu udah nggak nyambung kau teruskan. Apa? Oke, silakan. Bukan masalah. Oke, turunkan aja ya. Baal. Iya, turunkan aja ya, nggak nyambung ya. Iya, karena Tuhan Yesus berkata begini, Tuhan ini roh, tidak bisa dilihat, suara tidak dengar. Tuhan orang Yahudi pun barang sayur mengatakan demikian. Maka untuk melihat Tuhan yang tidak kelihatan Bapa itu, lihatlah aku, dia bilang. Lihatlah pekerjaanku, dia bilang. Yesus kan begitu. Berarti konsisten bahwa Tuhan ini tidak bisa dilihat, itu bentuknya roh. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan ini roh, maksudnya gaib. Gaib ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Gampang kok. Lalu Anda mengatakan, wah, yang roh ini bisa kelihatan. Ini ajaran Kristen, ajaran siapa gitu loh. Oke, Pirsa lanjut. Bisa, kita mau maghrib, silakan. Gini ya, mau ku tanya sama, tapi harus yang mantap jawabnya ya. Jangan dari tadi ya haha gitu aja padahal. Apa santai lah, kita mau maghrib, nggak boleh emosi ya. Menurut surat kalian, menurut Al-Quran, yang membuat kami jadi tetap kafir siapa? Ya kalian lah. Nah itulah kan dari tadi kau kakak tapi tahu nggak ada apa-apa. Iya kalian lah. Coba baca dulu, makanya aku bilang bukan menurut kami, menurut kalian ya. Iya. Udah. Saya sudah tadi pertanyaan bagus. Tadi pertanyaan bagus. Siapakah yang membuat orang-orang Kristen kafir, ya, sesat, penyembah manusia, gitu kan? Siapa? Menurut ini? Ya kalian sendirilah. Menurut surat kalian, menurut Al-Quran, kok bodoh kali. Tadi kau bilang pintar kau. Kau bilang, kenapa kalian kafir? Saya bilang, karena kalian kafir sendiri. Ustadz Tata sudah menyampaikan, Ustadz Tata sudah menyampaikan jalan keselamatan. Sudah disampaikan jalan-jalan keselamatan, yaitu apa tadi bilang? Bahwa menyembah satu Allah saja. Itulah kebenaran. Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran. Sudah disampaikan. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia bilang apa? Dia bilang, dan Muhammad tidak berkata menurut nafsunya melainkan firman yang telah disampaikan oleh Allah. Itu selesai. Bahwa dia adalah jalan kebenaran. Nah, kalian tidak menerimanya. Lalu kalau tidak menerima dari ajaran Tuhan, ajaran Nabi Muhammad, kebenaran itu, kalian sendiri berarti yang membuat kalian kafir. Gampang kok. Itu ayatnya. Tahu pertanyaanku tadi? Tahu, kau bilang siapa yang menyesat, yang membuat kalian kafir, kan begitu? Saya bilang kalian sendiri menurut Al-Quran. Aku sudah baca tadi. Menurut surah kalian. Sudah saya baca tadi. Di mana? Iya, inilah bacanya kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda Melody Malaysia, apa kabar? An-Najm 53, coba baca. An-Najm, kau pula nggak nyambung pula kau. Apa An-Najm?
Jadi di sini teman-teman, Nabi Muhammad, sabar dulu. Sabar dulu, saya kasih tahu ya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad sudah menyampaikan di zaman Yesus mengajarkan kepada Bani Israel mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengajarkan demikian. Udah, masanya Yesus sudah berakhir. Kemudian datang di masanya Rasulullah. Nama Rasulullah ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalian tidak mau ikut. Orang Israel pada saat itu tidak mau percaya kepada Yesus adalah Mesias, utusan Tuhan, jalan kebenaran dan hidup, masuk neraka. Sekarang datang Nabi Muhammad menyampaikan jalan kebenaran dan hidup, kalian tidak percaya, masuk neraka, gampang kok. Jadi yang membuat kalian kafir adalah kalian sendiri. Itu jawabannya, gampang. Oke, silahkan. Nah, gini loh. Masa nggak tahu pertanyaanku? Menurut surah kalian yang saya udah sampaikan. Nabi Muhammad ini adalah jalan, baca di Asyura 42. Baca di Asyura. Dari tadi gayamu ketawa tapi botolmu minta ampun pula. Asyura 52 baca. Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran. Enggak nyambung kau. Apa ditanya jawabmu apa? Makanya aku bilang tadi. Makanya. Wa innaka latadi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Itu Nabi Muhammad. Lalu kok kita sampaikan kepada kalian Kristen, kau sudah disampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran yang lurus. Dia adalah jalan kehidupan. Oh, tidak percaya. Jadi siapa yang membuat kalian kafir? Yang menutup kebenaran? Kalianlah. Oke, udah terjawab ya. Bunda Karyana, selamat. Ini Bunda Karyana mau alap insya Allah ya. Teman-teman di bawah, jadi disampaikan Bunda Karyana mau alap. Jangan sok pintar kau, gayamu. Apa kau ditanya? Enggak, bisa enggak kau nalari pertanyaanku tadi? Sudah. Saya bilang siapa yang membuat kalian kafir? Ya kan? Menurut Al-Quran. Oke, saya sudah jawab. Kalian sendiri yang membuat kalian kafir. Saya menjawab tadi di Al-Najm tadi dikatakan udah disampaikan bahwa Nabi Muhammad jalan kebenaran dan hidup, tetapi kalian menutup diri. Jadi kalian sendiri yang menutup. Bunda Karyana, selamat sore Bunda Karyana. Ganti dulu ini, nggak tahu ini apa-apa ini. Iya, sore. Ya, silakan Bunda Karyana, mungkin mau disampaikan. Selamat menjelang berbuka puasa. Terima kasih. Iya. Jadi gini, yang membuat orang Yahudi, orang Israel, ahli Farisi, ahli Taurat itu masuk neraka pada zaman Yesus apa? Karena dia tidak mau menerima Yesus. Bang. Iya, Bang. Saya lagi buka puasa di sini. Saya masak rasa. Oh, aku udah buka puasa ada nih. Oh iya wes ya. Iya wes. Lanjut kalau gitu. Bu Melody silakan. Itu Bang, kan tanya rasa. Oh iya. Bagaimana kau menerangkan? Tunggu dulu, kau dari terus ngomong. Ya sudah dijawab toh. Ya ayyuhalladzina amanu istajul lillahi walil rasulillahi ijada'akum lima yuhsikun. Nabi Muhammad adalah jalan kehidupan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah serulah Allah dan Rasulnya Muhammad apabila dia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Nabi Muhammad jalan kebenaran dan hidup. Sama para nabi seperti itu. Apa sebedanya? Enggak ngerti lah kau Pak. Jadi siapa yang membuat kalian kafir adalah kalian sendiri. Siapa yang membuat kafir orang-orang Yahudi, orang Israel, ahli Farisi, ahli Taurat tidak yang membuat dia masuk neraka? Siapa yang membuat dia kafir kepada Yesus? Ya dia sendiri. Karena Yesus sudah menyampaikan, akulah jalan kebenaran hidup. Tapi kamu tidak percaya. Ya dia sendirilah. Bukan nyalahkan Yesus. Masa Yesus yang salah? Jadi Yesus yang salah. Ketika Yesus sudah dijawab diulang-ulang.
Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Bagaimana kau menerangkan itu? Apa itu? Menurut surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Al-Baqarah 6 ayat 7. Al-Baqarah 6 ayat 7. Silahkan. Ya udah baca. Apa sayang? Ayat. Sabar, anak kecil. Bisu semua. Agak lain. Pak Raja belum buka Jakarta. Abi, Raja Bintang. Ya. Belum. Mana hostnya ini? Bisa nggak menjawab? Mau sebentar lagi. Mana hostnya? Ya nunggu aja, santai aja, apapun aja lah. Ya. Abi. Bang Baal. Ayo Bang Baal. Iya ini ada anakku. Oke lanjut. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Terus apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya kau ini? Macet kau. Otamallahu ala kulubihim wa ala sammihim wa ala absyarihim gisawatu walahum adabun azim. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang-orang kafir gini ya, orang kafir seperti kamu ya, sama dengan orang Israel pada saat itu disampaikan dengan berbagai macam mukjizat yang disampaikan oleh Yesus ya, dengan kehebatan Yesus, tetapi dia tetap saja dia kafir, menutup dirinya. Nah, kemudian di sini sama halnya di Al-Qur'an mengatakan di Al-Baqarah 6 ayat 7 sekarang katakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja mereka akan diberi peringatan atau tidak diberi peringatan oleh Pak Ustadz Tahta, oleh Bang Juma, oleh si Baal, oleh siapapun, tetap kamu tidak akan beriman. Kali kau jadi kau yang Oke, Ustadz Alif. Bang Lotus bisa masuk Bang Lotus. Ini saya nggak enak ini. Kan menyerah kau kan? Jadi oke ya. Jadi mereka ini udah ya. Budak Karyana sorry ya, Budak Karyana. Udah anak-anak sudah teriak buka puasa. Lanjut. Mau gayamu tuh ya, tapi nggak tahu apa-apa. Siapa lagi? Mereka ini hilang semua. Udah turun rohaninya tertutup. Irja. Mana mereka paham? Udah hilang. Udah bisa menjawab tata itu? Nggak ada lagi. Tunggu dulu, di sini masih buka. Habis ini tak injilan gratis ya, tanpa berkuah. Iya. Kalian nanya tentang Islam, tak jawab pakai Quran dan Bible. Ingat itu ya. Ya, sambil menunggu Bang Tata, aku masuk ya. Anu dulu, Willy, kamu hadamin dulu, saya mau buka dulu, Will. Silakan, Will. Siap, ya. Bertausiah dulu, Will, silakan. Ini Oke, ya, jadi begini ya. Hotel yang susah lurus ya, kalau dilahirkan bukan sebagai seorang Islam ya, maka akan terbentur dengan namanya doktrin dan dogma sejak kecil ya. Belum lagi dari pihak keluarga dan lingkungan Perkenalkan ya. dulu kamu, Will. Ya, kenapa Ustaz? Perkenalkan dulu kamu itu dari mana agamanya? Oke, ya sebenarnya aku ini adalah sama seperti Yesus, yaitu seorang Muslim ya. Jadi mana dalilnya bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim ya? Dalilnya ada di Matius 26 nomor 39. Willy, agamamu apa, Will? Oh, agama aku ini masih Kristen, Ustadz. Kristen ya, sampai sekarang, sampai saat ini pun masih Kristen ya. Tapi begini Ustadz, Kristen yang sudah tersadarkan ya, dan tidak lagi menuhankan sosok makhluk berkelamin yang keluar dari lubang selangkangan bernama Yesus. Tapi beliau itu hanya nabi atau utusan, sama seperti nabi pada umumnya. Jadi seperti itu ya. Oke, aku lanjut ya Ustadz ya, boleh? Jadi Yesus ini adalah seorang Muslim, saudara-saudaraku ya, sama seperti aku dan semua umat manusia di dunia.
kita pakai dalil ya. Jadi ayat di Bible yang menyebutkan, sabar Bang. Jadi ada ayat di Bible yang menyebutkan Yesus itu berdoa dalam keadaan bersujud. Ini edukasi juga buat yang di bawah. Jika Anda tidak mau mendengarkan, tidak apa-apa ya. Dalilnya ada di mana? Di Matius 26 nomor 39 dan Markus 14 nomor 35 ya. Ayat Matius 26 nomor 39. Nah, situ aku bacakan ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi di sini Yesus ini sebenarnya Muslim. Muslim itu apa, saudara-saudara? Ya, jadi Muslim itu sendiri yaitu orang yang berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, gitu ya. Ya seperti itu ya, saudara-saudaraku. Jadi Yesus di sini aku tekankan sekali lagi, dia adalah seorang Muslim. Jadi jika Anda ingin mengikuti Yesus, mencintai Yesus, Anda ikutilah dia. Ya, Yesus punya cara. Yesus bersujud, berdoa ya. Yesus mengharamkan makanan ya. Yesus beribadah, ya kan? Itu yang harus Anda ikuti. Yesus disunat ya, pada hari ke-8 ya, beliau disunat ya. Anda harus mengikuti semua itu. Jika Anda betul-betul mencintai Yesus, itulah yang pengikut sejati, sama seperti aku ya, pengikut sejati ya, mencintai Yesus. Makassar. Jadi Yesus kamu katakan Islam ya? Yesus itu adalah Muslim. Kenapa Islam nggak berhari Sabat? Kenapa? Yesus kebiasaannya berhari Sabat. Kenapa Islam nggak berhari Sabat? Yesus berhari Sabat, tapi kenapa Islam tidak? Ini ada dua ajaran. Di situ kan Ibu Karyana aku tahu juga kan, sering mengikuti debat diskusi lintas agama ya. Jadi kita harus mengetahui Ibu Karyana ya, ada dua versi Yesus di dalam Bible itu sendiri. Ada Yesus asli dan satu lagi Yesus palsu. Jadi yang berhari Yesus Sabat palsu inilah yang dibuat-buat seolah-olah dia tidak beribadah ya. Jadi kita harus memilah-milah yang mana Yesus yang asli, yang aslinya yaitu Nabi Isa atau Isu. Ya, seperti itu. Yang mana Yesus buatan pemerintah Roma, dalam hal ini utusannya Rasul Paulus. Ya, kita harus cerdik ya. Riti agama ini, riti agama benar dia. Riti agama. Makassar ini riti agama benar. Lain. Ya, ini aku katakan semua ya, bukan dari diriku sendiri ya, melainkan dari data-data yang ada di dalam Bible itu sendiri. Ingat saudara-saudaraku, musuh terbesar dari kita kekristenan adalah Bible itu sendiri. Ya, seperti itu. Makassar, tahu nggak artinya ritik agama itu? Ini ritik agama ini, ritik ini. Iya, tahu nggak artinya? Kamulah itu mabuk agama, Makassar. Jangan mabuk agama. Kamu bilang mabuk sama Tuhan Yesus. Sang pencipta alam. Ada dua nggak Karyana? Mungkin nggak Karyana dua? Satu aja Karyana satu. Iya, cuma satu di dunia ini ya. Jadi Yesus pun hanya satu di dunia ini. Yang mana yang asli, mana yang palsu? Nah, yang benar adalah Yesus yang berhari Sabat. Ada saksi bukti. Ada yang menuliskan. Sudah. Sekarang Makassar berapa? 1 apa 2? Ada yang palsu? Ya, sudah. Kau mengatakan palsu, ada yang asli. Oke, aku akan jawab ya. Udah, jualan lah, mabuk agama lah kau, mabuk agama. Silakan. Oke, aku akan tunjukkan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen ini adalah Yesus palsu, atau bukanlah nama sosok asli, tapi sengaja diciptakan buat kepentingan tertentu dari pemerintah Roma itu sendiri ya. Yesus palsu yang disembah orang Kristen adalah bohong. Makassar nih. Ya, kenapa Ustadz? Boleh aku lanjut? Bohong. Iya, Kristen lawan Kristen ini. Iya, tadi kan aku sudah bernarasi bahwa aku ini sampai saat ini masih Kristen, tapi Kristen yang sudah tersadarkan. Ya. Itu yang palsu. Ya, jadi aku lanjut ya. Sabar dulu, sabar ya. Biar ini edukasi juga buat yang di bawah.
Ya, aku cepat saja ya, biar tidak boring, tidak bosan gitu ya. Oke, aku lanjut. Yesus palsu yang disembah oleh orang Kristen ya. Ayatnya ada di dalilnya itu ada di Matius 24 nomor 5 ya. Ayat ini mengatakan, sebab banyak orang akan datang dengan berbagai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang ya. Nama Yesus memang ada dua versi. Yang satu Yesus bernama asli Isu yang merupakan pelafalan bahasa Suryani atau Isa ya dalam bahasa Arabnya seperti itu ya. Dan yang satunya lagi Yesus yang berasal dari Ibrani Yesua. Nah, nama Yesua ini berarti Tuhan menyelamatkan. Jadi nama sebenarnya dari sosok ini adalah Isa atau Isu ya. Nah, nama Yesus itu sendiri bukanlah nama sebenarnya, karena nama Yesus dalam bahasa Ibrani artinya itu adalah Tuhan menyelamatkan, bukanlah sosok dari nama nabi sebenarnya yang bernama Isa ini ya. Jadi sosok yang bernama Yesus atau Yesua inilah yang kemudian diplesetkan oleh orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat serta pemerintah Romawi di zamannya, membuat seolah-olah nama Isa atau Isu ini menjadi Tuhan dengan namanya yang bernama Yesus ini. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Lanjut. Boleh ditanya Makassar? Iya, dia mantan misionaris, dia Makassar ini. Ya, Makassar ya? Ya, boleh ditanya. Jadi aku ini mantan misionaris, tapi mantan misionaris yang sudah insaf ya. Boleh ditanya Makassar. Makassar boleh ditanya. Tadi bilang Yesus menyelamatkan. Yang diselamatkan apa? Gimana Bang? Yesus tadi katanya Makassar menyelamatkan. Yang diselamatkan apa? Yesus menyelamatkan. Yang diselamatkan apanya? Nah, jawab. Ya, jadi nama Yesus itu sendiri bukanlah nama sebenarnya, Bang. Karena nama Yesus dalam bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani itu artinya Tuhan menyelamatkan. Bukanlah sosok nama dari nabi yang sebenarnya yang bernama Isa atau Isu ini, Bang. Seperti itu, Bang. Apakah Yesus Tuhan itu? Apakah Yesus itu Tuhan, Wedi? Yesus itu utusan atau nabi, sama seperti nabi pada umumnya. Seperti itu, Bang. Itu utusan apa dia? Utusan apa? Jawab. Utusan Makassar. atau nabi? Iya, utusan apa? Utusan apa? Maksudnya, Bang? Iya. Loh, maksudnya dia bilangnya utusan itu untuk apa? Tentang apa gitu, jelaskan. Straight aja, Dan. Tata. Gantian, Dan. Oke. Ya, Ustadz Tata belum monitor. Ya, aku lanjut lagi ya. Kamu menyebut aku guru dan rabi, maka patutlah katamu itu karena akulah dia ya. Terjemahan dalam perjanjian versi lama ini. Jadi di sini kata Tuhan atau rabi diganti oleh Elohim menjadi dengan kata Tuhan. Nah, lalu di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, dua ayat ini saja sudah bisa membuktikan siapa Yesus itu sebenarnya ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya. Berasal dari Yohanes 5 nomor 30 ya. Di sini di mana Yesus menekankan ketergantungan total pada kehendak Bapa yang di surga dalam hal ini Allahnya ya. Jadi fix ya bahwa di sini Yesus itu bukanlah Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa dibanding-bandingkan dengan yang lainnya ya. Nah, lihat saja di Yohanes 1 ya. Yohanes sudah kepenuhan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Sedangkan Yesus ini baru dipenuhi Roh Kudus ketika dia sudah dibaptis. Jadi siapa yang lebih hebat di sini ya? Tentu saja Yohanes Pembaptis ya kan. Lalu kita lihat lagi kapan Yesus ini diangkat menjadi Tuhan. Ketika di Konsili Nikea ya tahun 325 Masehi, ketika itu Kaisar Konstantinus memanggil para uskup untuk menyelesaikan perselisihan teologis ya, dan menetapkan keilahian Yesus sebagai Tuhan. Disitulah pertama kali Yesus ini ya diangkat menjadi Tuhan. Pertanyaannya Bang, ketika belum diadakannya Konsili Nikea ini, kemana Tuhan? Lagi makan, lagi tidur, atau lagi gimana Bang? Jeder, selamat datang di kebenaran Anda Bang. yang bernarasi, jadi saya bertanya kehendak Bapa terhadap Yesus itu apa? Makassar.
Abang bertanya terus. Gantian dong aku yang bertanya bang. Gimana bang? Sudah dijawab bagaimana Anda bernarasi kehendak Bapa terhadap Yesus. Saya tak mau tanya apa kehendaknya. Tadi aku sudah katakan bang bahwa Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Di sini Yesus tidak bisa berbuat apa-apa bang, melainkan dari kehendak Allah Bapa yang ada di surga. Itulah yang memberi kehendak, mujizat dan segalanya buat Yesus ini ya. Jadi Yesus bukanlah Tuhan, tapi Dia hanya utusan atau nabi sama seperti nabi pada umumnya. Seperti itu bang ya. Ya, apa kehendaknya? Kehendaknya Bapak itu apa? Jelaskan kehendaknya apa, itemnya apa, ini gitu. Dia kan cuma meniru-niru bahasa orang. Nggak ada deh. Dia nggak ngerti apa-apa, dia benar. Nggak ngerti dia. Bahasa apa? Bahasa ini aja. Letterlek. Kasian deh. Kasian dia mata. Iya, Ibu Karyana katanya mau bersyahadat bang, Ibu ya. Nah, kapan Suka kali bohong-bohong. Suka kali bohong-bohong. Karena boleh bohong ya. Gitu loh. Karena boleh bohong. Aku nggak pernah bohong. Aku semua yang Bilang aku aja, katakan Eris ini mau syahadat, ada dalilnya. Eris mau syahadat. Ya lanjut lah. Mungkin ada sini banyak gurunda ya, ada Bang Baal, Ustadz Tata ya, yang segala macam. Tanyakanlah sama mereka. Jangan tanyakan pada aku. Aku ini kan masih oten juga sama seperti anda ini. Lanjut. Ya kalau mengikut-ngikut nggak usah bernarasi. Kalau nggak mendasar, nggak bicara yang fundamental, nggak usah bernarasi. Nggak kuat, kamu oleng nanti. Masih ikan mati kan? Ikan mati. Kemana arus ke situ kamu pergi? Gak suka aku makan ikan mati, ikan hidup bagus. Ikan salmon itu melawan arus loh. Ikan salmon melawan arus. Kalau kamu ikan mati. Ikan mati kemana arus pergi ke situ kamu malah pergi. Kemana-mana, ikan salmon lah, ikan penyek lah. Ini mau diskusi atau di? Iya, ikan yang hidup itu nggak ikut arus. Kamu ikan mati. Untuk apa kamu ikan mati? Ya kan? Ikut arus. Apa kata Ustadz? Ya gantian Karyana ya, lanjut. Anda bernarasi lah, ya apa yang Anda mau narasikan? Iya silakan. Aku lagi apa? Lagi ada kupas-kupas apa di sini? Karyana, benarkah kita ini sudah dimerdekakan dan selamat karena Yesus Kristus, Bu Karyana? Iya, kita sudah selesai kasih karunia dari Tuhan, yaitu dengan suksesnya Tuhan mengalahkan kematian itu. Itu perjuangan yang berat di masa Yesus disalibkan. Nah kita tinggal ibarat kayak ini, Soekarno dulu sebagai presiden, pejuang-pejuang kita memerdekakan Indonesia ini berat nggak? Yang modal apa? Berat. Dengan bambu runcing, dengan nyawa. Mereka kita tinggal mengisi kemerdekaan. Nah itu sama seperti itu. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Apakah dengan korupsi? Ya tidak. Dengan kasih karunia, benar-benar. Iya. Jadi perjuangan Yesus pada saat dia turun ke bumi itu Bapa yang merencanakan, dia pelaksananya. Ketika dikatakan Yesus berkata, aku tidak dapat berubah apa-apa, itu kedagingan. Ya kan? Sebelum itu dia siapa? Tuh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Begitu, bro. Ya, aku setuju sekali tuh Ibu Karyana ya, bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan, bukan Yesus ya. Lanjut. Iya, sebelum Yesus siapa dia? Dia Tuhan sebelum Yesus. Oke ya, nah, sudah.
Nah, di sini aku akan memakai data ya bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Nah, dalilnya mana? Yohanes 5 nomor 30 Ibu Karyana ya. Simak baik-baik. Dalam ayat tersebut Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Ibu Karyana. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa Dia? Dialah ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga. Seperti itu ya. Sekarang pertanyaan, ada nggak yang menghakimi kalau nggak karena Allah, anak Allah dia? Ada yang bisa menghakimi dia? Itu semua doktrin dogma Ibu Karyana. Udah doktrin. Anda sejak Tadi kecil kamu yang sama bilang seperti aku Yesus sudah berkata. terdoktrin dan terdogma dengan namanya isi Bible itu. Ingat Ibu Karyana, Bible itu adalah bukanlah kitab suci, melainkan kumpulan buku-buku ya, seperti itu. Barusan kamu berkata isi Bible. Barusan kamu berkata isi Bible. Barusan kamu tantang itu palsu. Di mana konsistensimu sebagai manusia? Hanya ayat-ayat Bible yang Di mana kontradiksi. barusan kamu Antara ayat membacakan satu isi dengan ayat Bible? lain tidak sinkron Ibu. Barusan kamu membacakan isi Sekarang Bible. cocoknya baca bobo aja, baca bobo. Bobo dibaca, dinarasikan. Karena itu yang bisa dipercaya dia. Ya, sudah open cam ya. Jadi di sini aku tambahkan lagi satu ayat dalil Ibu Karyana ya, supaya memperkuat keimanan Anda bahwa Yesus itu adalah utusan ya. 1 Yohanes 4 nomor 2 Ibu Karyana. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ingat ya, manusia berasal dari Allah. Artinya apa ayat di sini Bu Karyana? Ingin mengatakan bahwa barang siapa yang mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, bukanlah Allah ya, bahwa Allah, maka mengakuinya sebagai manusia yang telah datang sebagai anak manusia ya, maka dialah adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang sang pencipta alam itu sendiri, bukan malah menuankan sosok makhluk Yesus ini sebagai Tuhan ya. Ingat itu dalilnya ya di Bible itu sendiri. 1 Yohanes 4 nomor 2. Salah itu Makassar. Yang benar itu Yohanes 14 ayat 9. Ketika Filipus bertanya di mana Bapa, Yesus menjawab, melihat Yesus, ia melihat Bapa. Berarti kan dia pencipta langit bumi. Aduh, Makassar ini.